Nama saya Marian Jensila Dovo, pendamping Kecamatan Melaka Timur, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan memberikan video simulasi modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil pada sesi 2 langkah kedua. Menyimak Bapak dan Ibu sekalian. Ibu-ibu, sekarang kita masuk ke langkah kedua ya. Pada langkah kedua ini kita akan membahas mengenai mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah, ibu-ibu, pada langkah pertama tadi ibu-ibu sudah dibagikan menjadi 2 kelompok kan? Ya. Nah, di langkah kedua ini pun kita masih tetap pada kelompok yang sama. Nanti kelompok yang pertama tetap Ibu Nesta sama Ibu Metri, kelompok yang kedua Ibu Ovi sama Ibu Desi ya. Oke, baik. Untuk kelompok yang pertama, nanti ibu-ibu akan membahas mengenai informasi kehamilan yang diperoleh di berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat, misalkan di tempat-tempat arisan atau posyandu ataupun di kelas ibu hamil. Ini bisa dimengerti kok untuk kelompok 1? Bisa. Nanti saya bagikan kertas sama alat tulis ya. Iya. Terus untuk yang kelompok yang kedua, ibu akan membahas tentang informasi kehamilan yang diperoleh di media online dan media cetak, misalkan informasi yang diperoleh dari WA group atau dari koran. Ini bisa dimengerti toh? Bisa. Oke, baik. Ini saya bagikan kertas ya, nanti bahasnya di sini ya ibu-ibu. Ya. Kelompok 1 sudah. Baik ibu-ibu, untuk durasi diskusinya saya akan memberikan waktu 5 menit ya. Ibu-ibu masih semangat? Masih. Oke. Sudah berdiskusi bersama-sama? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Setelah itu berkelompok 2 ya, bersahabat. Kelompok 2 fokus dengar di kelompok 1 juga ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang informasi kehamilan yang diperoleh dari lingkungan masyarakat seperti arisan kelas ibu hamil dan kelas P2K2. Informasi yang diperoleh dari kelas P2K2, yang pertama pentingnya gizi bagi ibu hamil, yang kedua pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, yang ketiga pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok 1 kita tepuk hebat dulu. Untuk kelompok 1 kita tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, baik. Jadi saat ibu-ibu mengikuti P2K2, kelas P2K2 kan pasti pendampingnya pada modul kesehatan, pendamping menyampaikan tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil. Betul tidak? Betul. Nah, terus apalagi tadi? Yang kedua itu apalagi? Pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil. Pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil. Kira-kira ini di rumah dilakukan atau tidak? Dipraktekkan atau tidak untuk ibu-ibu yang sedang hamil? Dilakukan. Oke, baik. Terima kasih untuk ibu-ibu yang hebat-hebat semua ini. Oke, baik. Ini untuk yang berikutnya saya memberikan kesempatan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 membahas tentang informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online, seperti WA group, koran, dan lain-lain. Informasi kehamilan yang diperoleh dari media online seperti YouTube dan Google, yaitu yang pertama tentang pentingnya menjaga kebersihan pada saat kehamilan. Yang kedua, memakan bergizi seimbang bagi ibu hamil. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2 juga hebat loh. Kita tepuk salut juga untuk kelompok 2. Tepuk salut.
Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Jadi seperti ini ya, mama-mama. Terdapat beberapa tempat pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu-ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait ibu hamil, yaitu yang pertama itu posyandu. Betul atau tidak? Betul. Nah, posyandu, kelas ibu hamil, kelas P2K2 dan kelas lainnya. Lalu pentingnya ibu hamil untuk mengikuti pertemuan tersebut agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil itu harus lebih melibatkan diri dalam mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Bisa toh ini? Bisa. Oke. Pentingnya dukungan suami dan masyarakat bagi ibu hamil. Kira-kira menurut mama mereka penting atau tidak? Penting. Nah, kenapa sangat penting? Agar ibu hamil selama masa kehamilannya merasa bahagia dan tidak stres, agar anak dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas, sehingga anak kita tidak stunting. Saya ambil contoh, misalkan suami yang baik, suami yang peduli mendampingi istri mengikuti minimal 1 kali kelas ibu hamil agar memahami pertumbuhan janin untuk mencegah stunting. Jadi ibu-ibu yang ingin mengikuti kelas ibu hamil, cobalah ajak suami untuk mengikuti kelas ibu hamil dulu supaya suami juga bisa mengerti pentingnya dukungan terhadap istri yang sedang hamil. Ini pulang sampai rumah tolong sampaikan ke bapak-bapak ya untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Ya. Terus masyarakat, saya ambil contoh, misalkan masyarakat juga bisa membagikan pengalaman hamil dan melahirkan serta bersedia membantu berbagi keperluan semasa hamil atau saat melahirkan. Jadi misalkan Mama Desi kan sudah punya pengalaman melahirkan, jadi nanti bisa berbagi ke Mama Nesta yang sedang hamil, begitu ya. Oke. Lalu ibu-ibu juga harus bijak dalam menyeleksi informasi. Informasi yang didapat itu mitos atau fakta. Kalau misalkan informasi yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang terjadi, kita jangan menyebarkan berita hoax ya. Bisa kok? Bisa. Ibu-ibu, untuk modul 3 sesi 2 langkah kedua ini mungkin ada yang belum paham. Kalau ada yang belum paham bisa bertanya. Sudah paham ya? Ya. Nah, jika sudah paham, maka kita akan lanjut ke langkah berikutnya ya. Ya. Jika stimulasi diklat stunting pada modul 3 sesi 2 langkah kedua yang saya lakukan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.